jempol 4 pakai kaki katanya Sally ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good morning, students. Good morning. Are you ready for today? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Ya, gimana tuh? Ustazah lagi. Are you ready for today? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Ya. Oke, nah, oh iya. Katanya Sally pagi ini tadi itu bilang gini. Ustazah, hari ini nggak olahraga, karena kita pakai baju olahraga. Oke deh. Harusnya memang kan kita olahraganya Jumat ya. Tapi karena hari ini kita pakai baju Olga. Olga itu olahraga. Kemarin Ustazah Fitri itu melihat tulisan ini loh. Nah, itulah kenapa Ustazah Fitri meminta kalian nulis ini Kemarin itu ada yang sudah menulis ini, tapi ada yang masih salah menulis. Oke. Masih ada yang salah menulis. Contohnya kemarin tuh ada tulisan berolahraga itu hanya ditulis berolahraga. Olahraga. Kan nanti dicek ya. Oke. Oke. Kita akan sedikit melakukan olahraga terlebih dahulu sebelum kita ke tema. Oke. Silakan sambil duduk nggak apa-apa. Silakan tangannya supaya nanti kita nulisnya itu nggak capek ya. Kita kibas-kibaskan seperti ini dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian soalnya udah pernah kepedesan. Apanya kok sampai kayak gitu. Oh, sudah biasa kayak gitu. Oke, sekarang soalnya pernah kepedesan. Sekarang kita meremas, tapi meremasnya nggak gini ya, tetapi diremas kayak beneran. Seolah-olah depan ini adalah boneka atau boleh gelas ya. Kita remas sama-sama dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3 kayak orang gegetan. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 8 ya, lupa Ustazah. Kelebihannya. Lupa. Sekarang tangannya taruh di bahu atau pundak. Kayak gimana, Us? Diputar ya, diputar ke belakang. Oke? Ayo Mas Lukman. Diputar ke belakang 1 kali 8 dulu, kemudian diputar ke depan 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang putar ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ustazah tadi kok lihat ada yang mainan bajunya diolor-olor begini. Ya. Nah, bukan begitu ya.
ininya sampai molor-molor begini ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah kepalanya itu dihadapkan atas. 1 kali 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ditaruh, digelengkan ke bawah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kepalanya diputar ya, bukan putar belakang, tapi diputar begini ya. Awas pusing. Yang sudah makan, alhamdulillah. Yang belum makan nanti yang pusing ya, nggak apa-apa wes. 1 kali 8 putar kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awas. Apakah depanmu bergoyang-goyang? Apakah depanmu bergoyang-goyang? Oh tidak, berarti sit ya. Oke. Yes. Goyang-goyang dikit. Bentuk. Udah ngapain kamu bentuk-bentuk? Kita kan berolahraga, bukan bentuk-bentuk ya. Iya. Oke deh. Baiklah ya. Oke, sekarang kamu bisa nggak latihan menyentil begini? Enggak. Coba deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh gantian dengan jari-jari yang lain, ya. Nah, kenapa Us? Supaya jari-jarimu tidak kaku. Nah, seperti ini. Oke. Hari ini kita olahraganya sambil duduk. Ya, kalau di hari Jumat kita olahraganya boleh sambil berdiri atau bahkan gerak lokomotor. Ayo kemarin apa yuk gerak lokomotor? Gerak yang berpindah tempat ya, gerak yang berpindah tempat. Oke, kita selesai ya, alhamdulillah. Nah, lumayan nih yang namanya jarimu nggak kaku nanti ya. Oke, sekarang silahkan diambil buku tematiknya. Yes, please. Yes, please. Iya, masih tema 1 ya, masih tema 1. Halaman berapa Kak Ustazah? Sebelum kita buka ke halaman berapa, before we study, say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita sebelum Ustazah Fitri bilang ke halaman berapa, Ustazah mau tanya. Panca indera ada berapa? 5. Panca itu 5 ya. Indra itu adalah alat indera atau alat bagian tubuh ya. Oke, sekarang sebutkan panca indera itu apa aja? 1. Lidah untuk apa? Tidak untuk merasa atau mengecap. 2. Apa? Hidung untuk apa? Membau, bukan untuk pencet-pencet ya, untuk membau ya. Nah, kemudian yang ketiga, mata. Nah, mata untuk melihat ya. Mata untuk melihat. Oke, kemudian yang keempat.
Telinga ya, telinga untuk mendengar ya. Kemudian yang kelima adalah kulit untuk apa? Untuk meraba atau merasakan sentuhan ya. Oke. Hidungnya ada dua, berarti itu satu atau dua? Ya dong. Allah tuh kasih kita hidungnya satu, tapi lubangnya dua ya. Kalau lubangnya banyak, serem. Halaman 48. Halaman 48. Halaman berapa teman-teman? 48. Oke. Nanti Ustazah Fitri sudah menjelaskan, ada yang baru tanya halaman berapa? Yang jawab teman-teman. Membau lidah untuk kulit untuk para Ya, Ustazah Fitri mau cek dulu halaman 48. Satu kalimat aja. Oke. Nomor 1, silahkan dibaca. Aska. mata untuk melihat. Oke, mata untuk melihat. Next, Aska Dina, nomor 2. Untuk membau, lidah untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. kulit untuk merasa, lidah untuk Halaman berapa teman-teman? 48. Next. Kania. Nomor 3 Kania. Ini apa sih? Adakah Kania? Ada. Oh, enggak ada. Fauzan. Kania. Oh, ada. Ada. Sudah Silakan. Silakan ini Kania nomor 3 ini. Dibaca sayang. Oke, thank you. Fauzan nomor 4. Lidah untuk Mengecap. Oke, mengecap itu maksudnya ini ya, ngecap rasa ya. Oke, yang terakhir Aca. kulit untuk merasa. Kulit untuk merasa ya. Merasakan apakah dingin, apakah dipegang, apakah panas. Nah, itu fungsinya ya. Jadi kelima ini adalah panca indera kita. Kira-kira masih berfungsi semua enggak kalian? 5 panca inderanya ini? Masih ya, alhamdulillah. Nah, kecuali seperti Ustazah Fitri kemarin saat terkena virus ya, saat terkena virus corona, tapi Ustazah sekarang sudah sembuh. Nah, saat terkena virus corona ada ada 2 panca indera yang akhirnya tidak bisa berfungsi, yaitu nafas. bukan sayang, bukan. Ya, sebentar ya, Ustazah Fitri mau menjelaskan dulu. Ini berdasarkan pengalamannya Ustazah kemarin waktu terkena virus corona. Nah, itu hidungnya Ustazah itu tidak bisa membau. Jadi Ustazah Fitri itu nggak bisa bau apa-apa. Nah, kemudian Ustazah Fitri juga tidak bisa mengecap rasa. Ya, jadi Ustazah itu makan sesuatu itu tidak tahu itu rasanya asin, apakah manis, itu tidak bisa terasa. Hidungnya juga Ustazah tidak bisa merasakan membau, ini bau
Bahkan kalau Ustazah kentut itu tidak bisa bau ya. Nah, karena Berarti ya, napas. kenapa? Tapi Ustazah Fitri masih bisa bernafas, tidak sesak ya. Nah, jadi saat virus corona itu menyerang, nah ini dua yang diserang ya, yaitu hidung dan lidah. Itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi jangan khawatir, meskipun kita sakit tetap makan. Kenapa? Karena dengan makanan itu kita menciptakan pasukan yang disebut antibodi atau imun untuk menyerang si virus ya. Nah, jadi Allah itu menciptakan pasukan ya, tentara di dalam tubuh kita untuk menyerang virusnya. Selama kita mau makan bergizi, minum susu boleh, minum vitamin boleh, minum madu juga lebih bagus ya. Nah, itu akhirnya virusnya di dalam akhirnya hilang, kabur. Ada tentara atau pasukan di dalam tubuh yang menyerang kita. Nah, itu ya. Sekarang kita ke halaman 49 ya. Di situ ada tulisan. Ya, nggak apa-apa yang finish. Udah selesai. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Mungkin enggak apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan atau kepada Allah ya, karena tubuh kita itu banyak manfaatnya. Kalau kamu ketemu orang yang cacat, yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, ataupun yang matanya buta, ataupun yang telinganya nggak bisa mendengar, itu jangan ngejek. Kenapa? Karena terkadang, yes, Halaman berapa? halaman berapa ya teman-teman? 49. Oke, itu ya halamannya 49. Nah, jadi pernah ya, ada Ustazah kemarin itu pas melihat ini YouTube ya, bukan YouTube, salah. Melihat apa itu namanya, ada koki. Kamu tahu koki ya? Tahu. Yang pinter masak di daerah. Nah, ini sekedar informasi. Jadi, Ustazah kalau lihat HP itu tidak melulu main game, karena Ustazah juga nggak main game. Tetapi Ustazah melihat informasi ya dari YouTube, dari Google. Nah, Ustazah waktu itu melihat ada video, dia itu kokinya itu buta. Tetapi meskipun dia kokinya buta, ya, telinganya itu super sekali, lebih hebat dari orang normal seperti biasa. Kenapa Ustazah Fitri? Bayangkan, dia ikut lomba masak, ya, padahal koki itu buta, perempuan kokinya, ya, di orang Amerika sana. Nah, dia itu buta matanya, tetapi dia menggunakan telinganya, dia menggunakan hidungnya untuk membau, itu super kuat. Sehingga ketika dia ikut lomba, akhirnya dia memenangkan lomba masak itu. Nah, mengalahkan orang normal, mengalahkan ini temannya yang bisa melihat. Nah, itu ya, perempuan. Ustazah kemarin melihat, wow, Masya Allah ya. Nah, bayangkan. Jadi jangan pernah mengejek orang yang tidak punya, yang cacat ya, jangan. Nah, meskipun mereka cacat, ada kalanya nggak punya kaki, tapi kalau dia itu menggambar, melukis, bagus. Orang normal kalah. Nah, itu loh nak yang dinamakan Allah itu memberikan kelebihan sama kekurangan setiap orang.
Tidak ada. Orang itu dikasih jelek semua itu tidak ada. Ya. Dan tidak ada orang itu dikasih pinter semua itu tidak ada. Oke. Nah, ya. Jadi kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, ya. Oke, next. Sekilas info dari Ustazah dalam. Rumah kakekku ada yang meninggal punya tapi. Oh ya, enggak apa ya. Oke. Ya kayak kemarin itu loh. Mas dari kelas berapa ya? 4 apa 5 kemarin yang punya 11 jari. Apakah dia sedih? Tidak. Dia malah senang. Kenapa? Saya pernah tanya, Mas, namanya itu depannya R, tapi saya nggak kasih tahu ya. Depannya itu R. Mas R, kenapa sih kamu kok tidak sedih kalau kamu punya jari 11? Ya enggak lah Ustazah, aku lo lihatnya lo lucu. Gitu katanya. Aku lo lihatnya lo lucu, aku lo seneng. Gitu katanya. Ya. Apanya? Kenapa? Oke, kita ke nomor 1. Pasangkan nama-nama panca indera dengan gambar yang sesuai. Aku udah selesai. Mata ya. Ini pasti sudah bisa semua ya. Yang ini apa? Yang ini yang pertama ini? Lidah. Lidah. Oke, baiklah. Yang kedua? Telinga. Oke. Ustazah, kenapa kok kita nggak dikasih telinga 1? Tapi kok mulutnya 1? Nah, itu Allah memberikan kita mulut 1, telinga 2 agar kita lebih sering mendengar dan berucapnya juga harus diperhatikan. Tidak boleh menyakiti orang lain. Ya. Nah, kemudian gambar ketiga adalah hidung. Hidung 1, lubang hidung 2 ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kulit. Oke, kulit. Yang dimaksud di sini kulit tangan. Oke, kalau finish Ustazah clear. Celing. Ini. Ustazah ganti ke halaman selanjutnya. Oke. Yang finish dicocokkan ya. Yang finish dicocokkan ya. Benar apa enggak? Oke, ada telinga, hidung, ya, jari, lidah, dan kulit. Nah, kalau ini telinga berarti ya, oke. Telinga dilingkari. Ya, dicocokkan ya, dicek. Ini lidah. Nah, lidah. Ingat, melingkarinya jangan sampai lebih ya. Kemudian ini hidung. Oke, nose. Inggrisnya nose. Kemudian ini jari sudah ya. Ini kulit. What is in English kulit? What is skin? Oke, skin ya. Chicken skin itu berarti kulit ayam ya. Siapa yang suka chicken skin? Chicken skin goreng. Chicken skin goreng. Oke, sudah ya? Oke. Chicken skin goreng. Ustazah, hilangkan lagi. Cling. Nah, sekarang halaman selanjutnya yaitu halaman 51 pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3. Ada apa ini di pembelajaran 3? Nah, ternyata oke. Sebentar. Saya mau menunjuk, maaf ya.
ada kalanya Ustazah tunjuk, itu kok loh aku kok belum ditunjuk. Berarti ada yang sudah Ustazah tunjuk kemarin. Itu Ustazah Fitri ngecek cara membacamu. Oke? Sekarang Ustazah tunjuk Mas Ahnaf. Silakan dibaca Mas Ahnaf. Judulnya dibaca dulu. Cara membaca yang tepat. Cara membaca yang tepat. Mata adalah pertanda mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar di bawah ini. Stop. Oke. Stop. Thank you, Mas Ahnaf. Nah, kamu lihat ya, Ustazah tak membesarkan. Posisi duduk saat membaca loh, ini penting loh ini. Ya, posisi duduk saat membaca. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tulang belakang. Ini loh. Ada garis di belakang punggungmu itu namanya tulang belakang ya. Nah, siapa yang kalau jalan itu suka nunduk, bukan nunduk, bungkuk, suka membungkuk. Nah, jadi perhatikan ini posisi duduk saat membaca. Besok kalau ada soal, biar kamu tahu. Posisi yang benar adalah dicentang, ya. Kalau kamu di depannya Zoom, kayak Ustazah gini, belakangnya tembok, tapi punggungnya Ustazah tegak, ya, punggungnya Ustazah tegak. Tapi aku nggak di meja belajar, aku di kasur. Soalnya wifi-nya lanjut, soalnya meja belajarnya ada di atas. Wifi-nya lanjut. Iya. Oh, mohon maaf ya, ada tetangganya Ustazah yang ini gerung-gerung sepeda motor ya, mohon maaf ya. Nah, iya. Ini ya, posisi yang tengah itu salah. Loh, kenapa posisinya itu bukunya diangkat kemudian bagian punggungnya itu apa ya, kayak mencong gitu loh, ya, tulangnya mencong, tidak lurus, ya, tidak lurus. Mejanya disia-siain kata Mbak Seli ya. Kemudian di gambar ketiga ada yang posisinya membungkuk. Nah, ini membungkuk ya. Ini kalau kamu keseringan begini, ketika kamu berdiri, itu posisimu nanti bungkuk. Ustazah Fitri dulu itu juga terkadang ini posisinya yang nomor 3 ini. Akhirnya sekarang kalau kadang berdiri itu, kalau dibuat jalan, kadang katanya suaminya Ustazah sih, itu bilangnya, kamu kok jalannya bungkuk sih, Dek? Gitu. Loh, iya tah, padahal Ustazah kalau jalan merasa tegap, tapi terkadang orang lain melihatnya agak membungkuk. Nah, mungkin barangkali dulu kecilnya Ustazah Fitri kalau belajar agak bungkuk seperti ini, ya. Gitu. Jadi yang benar seperti ini. Oke. Kemudian jaraknya, jarak dari mata ke buku saat membaca. Siapa yang lebih sering ke nomor 3 ini? Adakah? Ups, maaf. Adakah yang membacanya seperti di nomor 3 ini? Ya, biasanya itu kalau melihat seperti ini nih, hati-hati dengan mata. Ustazah Fitri pakai kacamata karena memang dulu waktu kecil kan nggak tahu ya. Nah, itu paling suka kalau baca itu begini, kayak nomor 3 begini, sambil tiduran, ya. Nah, akhirnya Ustazah Fitri berkacamata itu pada saat SMP, ya, pada saat SMP. Nah, kemudian gambar yang kedua, terlalu dekat. Terlalu dekat, jangan ya. Karena memang mata itu harus ada jaraknya. Nah, seperti ini yang betul. Ya, jadi jarak dari mata ke buku saat membaca seperti gambar yang pertama. Oke. Halaman selanjutnya.
Oh, bukan. Ustazah, go to bathroom. Yes, please. Oke. Kemarin Ustazah Wanda sudah menjelaskan tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ya, kecuali dirinya sendiri yang menyentuh ya. Tidak boleh. Nah, kemarin ada Ustazah ulangi lagi, mulut nggak boleh disentuh sama orang ya. Kemudian dada itu juga tidak boleh disentuh sama orang ya. Dan kemudian kemaluan ini adalah biasanya yang dibuat pipis sama BAB itu loh, itu yang namanya kemaluan ya. Itu nggak boleh. Dan yang satunya adalah pantat, itu juga tidak boleh ya. Nah, kalau mandi, makan, habis itu cebok. Ya. Jadi kalau ada yang pegang-pegang ini misalnya, kalau kamu pas besar nggak boleh ya. Itu kalau kamu kecil pun juga kalau bisa ini kalau misalnya kamu diajari mamamu mandi, Dek, ini kalau mau mandi di dibersihkan pantatnya, dibersihkan ini kemaluannya lah, itu silakan kamu bersihkan sendiri ya. Mama atau papa hanya mengajarkan saja ya. Nah, ada yang sudah bisa mandi sendiri? Aku. Oh, bagus dong. Dong ya. Ya, harus berbeda dari TK. Kalau TK mungkin belum bisa. SD belajar untuk bisa ya. SD kelas 1 belajar untuk bisa. Ya, jangan sampai Ustazah punya cerita ya. Ustazah Fitri itu punya murid. Dia itu di kelas 4, sekarang dia itu di kelas 6 ya. Dulu pas waktu dia di kelas 4 dia laki-laki. Dia itu kaget ya, pas Ustazah nganterin dia ganti baju habis outbound itu waktu itu di luar kota, outboundnya di Malang. Nah, kan kalau kakak kelas 4 kalau misalnya nggak pandemi seperti ini itu kan outbound-nya itu di luar kota. Nah, waktu itu Ustazah lihat, ayo Mas, kan kamu mandi gitu. Nanti teman-temanmu ada yang ngecek yang masuk ya gitu. Terus kemudian Ustazah itu kaget. Yang lain sudah selesai mandinya cepat. Ini anak kok satu kamar mandi kok lamanya minta ampun ya. Ustazah gitu. Ustazah sampai tak ketok. Mas, kamu sudah mandi apa belum ya? Ternyata yang lain itu teman-teman yang lain sudah pada keluar terus bergantian. Satu kamar mandi ini kok nggak keluar dari tadi. Akhirnya Ustazah curiga. Mas, kamu sudah mandi apa belum sih? Belum, Us. Lah, kemudian dia itu bingung. Terus kemudian dia itu kan memang anak satu, enggak punya saudara. Nah, tapi di sini itu ada yang sedikit salah. Karena dia di rumah ketika Ustazah cek, Ustazah tanyakan sama gurunya juga atau orang tuanya, ketika di rumah dia selalu dibantu dengan asistennya mamanya. Bahkan sampai mandi pun itu masih dimandikan. Ustazah kaget. Ya, makanya ketika Ustazah cek, Mas, ayo segera, ini loh temenmu yang lain ini ngantri kamar mandi. Pas waktu outbound itu kan ada yang berenang, basah-basahan, ada yang mainan air kan, itu. Terus kan kamar mandinya bergantian tuh, ya kan? Nah, akhirnya Ustazah tanya, Mas, ayo cepetan keluar. Sebentar, Us, aku masih nyopot baju. Hah? Ustazah kaget. Dari tadi itu kamu masih nyopot baju. Nah, terus kapan mandinya? Ustazah bilang gitu. Dia itu tak tanyai, bingung semua katanya mandinya. Ustazah tanya, loh Mas, selama ini tuh kamu itu yang mandiin siapa? Gak mandi sendiri, tak?
aku biasanya itu dimandiin sama asistennya mama alias pembantu di rumah. Hah, Ustazah langsung kaget. Ya, Ustazah akhirnya ya lapor sama gurunya dia, sama mamanya dia juga. Terus akhirnya Ustazah kasih tahu, ya, mulai sekarang mandi sendiri. Nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Ya, nggak boleh lama-lama di kamar mandi, nggak boleh nyanyi-nyanyi kamar mandi. Akhirnya dia mulai belajar mandi sendiri ya, mandi cepat. Tapi ya Ustazah, lihat kaget, sudah kelas 4 kok masih seperti itu. Nah, kalian kelas 1 apel jangan sampai seperti Mas tadi ya. Mohon maaf, Ustazah nggak sebutin nama ya, gitu. Oke? Akhirnya, yaitu tadi, sikapnya masih seperti anak kecil, padahal dia sudah kelas 4. Ya, malu dong, nggak bisa mandi sendiri. Nah, maka dari itu, mulai kelas 1 sudah mulai bisa mandi sendiri. Understand? Ya, nah. Pas aku ke taman air sama teman-teman Pikanes di pembinaku. Ustazah, kakakku udah kelas 4 juga. Oh iya. Kalau ini kelas 4 dulu, bukan yang sekarang. Sekarang kakak kelasnya sudah kelas 6 apa sudah? Sampai lupa. Oke, sekarang yang terakhir ya, kita ke halaman 60. 60. Dibuka halaman 60. Yes. Oke. Nah, di halaman 60 itu ada. Nah, di halaman 60 tadi sudah cara duduk yang betul. Kemudian cara jarak membaca dengan buku. Sekarang cara membaca yang tepat ya. Silakan dibaca Mas Adin. Ustazah kok bilang 60 tapi halamannya 61. Loh, 60 sayang. Celing ini loh, 60 ini loh. Yang ini loh, cara membaca yang tepat. Mungkin ayahnya bukan. Oke, silakan dibaca sebentar Mas Adin. Cara membaca. Ayo. Silakan Mas Adin. Ada tak Mas Adin? Taus. Miss Fitri, Bentar ya, tunggu Ustaz. sebentar ya. Ya, oke. Silakan Mas Adin. Membaca buku di kelas. Bawahnya? Saya di kelas Terang. terang. Terus? Membaca dengan baik. Oke. Terima kasih Mas Adi. Nah, ini ya cara memegang dan membalik halaman buku. Pegangnya, baliknya itu yang pelan-pelan dan tidak cepet-cepetan. Takutnya nanti robek ya. Kemudian cahaya saat membaca. Cahaya saat membaca itu cahaya saat membaca itu juga tidak boleh terlalu terang. Ya, tidak boleh terlalu terang karena nanti bisa silau. Tapi juga tidak boleh terlalu redup alias redup remang. Sedikit cahayanya juga tidak boleh ya. Jadi yang terang. Dan tidak boleh seperti ini kalau membaca lah. Kalau seperti ini lah cahayanya tidak bisa
tidak bisa bersinar di bukunya ya. Nah, jadi seperti ini, oke? Oke, itu saja dari Ustazah Fitri hari ini. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.